nomor absen 16 dari kelas 11 di BPA. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahnya rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Selawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya laika wa illazina min qablik la in asyrakta la yahbatana amaluka wa lakunna minal khasirin. Yang artinya, sungguh benar-benar diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang atau para nabi sebelumnya. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentukanlah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibaratnya orang yang sedang membersihkan beras dan kerikil-kerikil dari batu kecil di sekitar beras, maka beras yang dimasak menjadi nikmat untuk dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikian keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaiknya amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhlaslah dalam beribadah, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, ikhlas dan mengharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau berjihad dengan sebenar-benarnya, kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaslah amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran jika Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tetapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik. Di beberapa hadis yang saya bacakan menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah tidak akan diterima olehnya. Lalu, bagaimana cara bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan dunia. Kita hanya tertuju pada Allah. Jangan munculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara yang sudah saya sampaikan dapat mencapai ikhlas, dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.